Awal mula agama Islam masuk ke Minangkabau. Pada tahun 600 Masehi agama Islam masuk melalui perdagangan di pantai barat Barus. Sedangkan periode kedua pada tahun 1680 yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin. Setelah kembali belajar selama 30 tahun di Kesultanan Aceh, beliau belajar ilmu agama Islam dari seorang mufti yang berpengaruh, yang bernama Syekh Abdurrauf As-Singkili. Berkah perjuangan dan dakwah beliau, akhirnya agama Islam mulai banyak diterima oleh masyarakat Sumatera Barat, yang ditandai dengan adanya 4 surau tua di Sumatera Barat, yaitu surau di daerah Tanjung Medan Ulakan, Surau Pagaruyung, Surau Kayu Aro Kabupaten Solok, dan Surau Lubuk Bawuk di Nagari Padang Magek Batu Sangkar. Pada abad 16 Masehi, ajaran Islam sudah tersebar luas di masyarakat Minangkabau, di mana masyarakat Minangkabau dibangun atas 2 asas yang seimbang, yaitu asas matrilineal dan asas patrilineal. Pada tingkat perkampungan, yang mencakup hukum perkawinan, pemilikan tanah dan harta kekayaan dinyatakan dalam asas matrilineal. Sementara, komunitas kampung disebut nagari, merupakan penggolongan sejumlah organisasi yang dikelola oleh kepala kampung yang bergelar penghulu. Islam membawa kualitas dan perilaku bagi kaum laki-laki. Pada beberapa kampung kualitas dan perilaku tersebut terlembagakan di dalam surau, tempat tinggal laki-laki muda, yang juga berfungsi sebagai sekolah untuk belajar agama Islam. Sekalipun demikian, pada kenyataannya di Minangkabau terdapat keserasian antara bentuk organisasi matrilineal dan bentuk organisasi patrilineal. Sedang praktek perkawinan dan hukum kewarisan merupakan campuran antara norma Islam dan norma tradisional Minangkabau. Kedua bentuk hukum dan struktur sosial tersebut menyatu di dalam sebuah masyarakat yang tunggal. Dengan berjalannya waktu, secara perlahan agama Islam kemudian juga memasuki kehidupan kaum bangsawan di Istana Pagaruyung. Raja-raja yang sebelumnya beragama Buddha beralih memeluk Islam. Beberapa sejarawan memperkirakan raja yang pertama memeluk Islam adalah Sultan Alif Khalifatullah yang berkuasa sekitar tahun 1560 Masehi. Walaupun kerajaan Pagaruyung masih merupakan kerajaan Buddha Bairawah, sejak abad ke-15 Masehi, sebagian penduduk Minangkabau sudah memeluk agama Islam. Baru setelah Sultan Alif Khalifatullah dan keluarga raja beragama Islam, seluruh alam Minangkabau dapat dipandang menjadi daerah Islam. Sultan Alif Khalifatullah berasal dari keluarga Raja Pagaruyung, anak dari Raja Aditya Warman dengan ibu yang bernama Putih Reno Jalito. Beliau diangkat sebagai raja oleh Basa Ampek Balai dan Rajo Selo. Sesuai dengan ajaran Islam, hampir semua nama generasi masa itu disesuaikan dengan nama-nama yang berbau Islami. Perlu diketahui sebelumnya, bahwa kerajaan Pagaruyung adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Sumatera Barat. Sebelum berubah menjadi kesultanan, kerajaan ini adalah bagian dari kerajaan Malayapura, yang dipimpin seorang tokoh terkenal bernama Aditya Warman. Tidak diketahui sejak kapan kerajaan Pagaruyung berdiri. Satu-satunya sumber sejarah adalah adanya prasasti Batu Sangkar yang menerangkan bahwa Aditya Warman pernah menjadi penguasa di kerajaan tersebut. Sistem tata negara Kesultanan Minangkabau. Kerajaan Pagaruyung Islam tidak mempunyai angkatan perang seperti Aceh, Banten, Demak, dan kerajaan Islam lainnya yang setelah masuk Islam segera membentuk angkatan perang yang kuat. Sedangkan di Minangkabau, nagari diperintah dan diatur oleh penghulu-penghulu yang juga mengatur hubungan dengan sesama nagari. Hukum tertulis tidak ada, yang ada hanyalah hukum tak tertulis, yang diwariskan secara lisan secara turun-temurun berupa pepatah dan petitih. Setelah Sultan Alif Khalifatullah wafat, beliau digantikan oleh yang dipertuan Raja Bagewang kedua. Raja ini adalah kemenakan dari Raja Bakilek Alam Bagewang pertama, yang sebelumnya menjadi raja ketika kerajaan masih bercorak Buddha Bairawah. Raja Bagewang kedua berbeda dengan mamaknya. Semasa pemerintahan Sultan Alif, dia telah memeluk agama Islam. Raja selanjutnya adalah Sultan Abdul Jalil. Dalam masa pemerintahan raja inilah surat menyurat sudah mempergunakan stempel yang bertuliskan huruf Arab.
Beliau adalah kemenakan dari Raja Jambi yang menerima warisan untuk menduduki jabatan Raja Alam di Kerajaan Pagaruyung. Sebelumnya seseorang yang bernama Abdul Jalil memangku jabatan sebagai Raja Adat di Buo. Setelah menjadi raja dia diberi gelar yang dipertuan Raja Alam Muningsyah pertama. Pada masa kekuasaannya, Sultan Abdul Jalil berhubungan dengan Kerajaan Negeri Sembilan di Malaysia. Dan dialah yang mengangkat raja di sana. Pengganti Sultan Abdul Jalil adalah yang dipertuankan Raja Basusuwah IV. Beliau yang bergelar Raja Alam Muningsyah kedua pada tahun 1615 Masehi. Di dalam masa pemerintahannya, beliau tidak banyak berbuat, akan tetapi keadaan masyarakat kerajaan di daerah rantau senantiasa aman terkendali. Pada tahun 1650 sampai tahun 1680, raja selanjutnya adalah Sultan Ahmad Syah. Sedangkan pemerintahannya bercorak desentralistis, berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, yang lazim disebut Tungkunan Tigo Sajarangan atau Tali Tigo Sapilin. Ada 3 orang raja yang berkuasa, yaitu Raja Adat di Buo, Raja Ibadat di Sumpur Kudus, dan Raja Alam di Pagaruyung. Ketiganya disebut juga Raja Nan Tigo Selo. Raja Adat adalah pemegang adat dan limbago. Keturunannya sampai sekarang masih disebut orang istana. Keturunan raja-raja di Pagaruyung, Raja Ibadat adalah pemegang hukum Tita Allah, penegak imam di alam yang memegang tinggi Tita Allah dan mengerjakan suruhan Nabi. Raja Alam merupakan koordinator dari adat dan ibadat. Di bawah kedudukan raja terdapat Basa Ampek Balai atau Dewan 4 Menteri yang terdiri dari Datuk Bandaharo di Sungai Tarap, Tuan Kadi di Padang Gantiang, Tuan Indomo di Sarwaso, dan Tuan Manghudung di Sumanik. Datuk Bandaharo yang mengetuai Basa Ampek Balai bertugas menjalankan pemerintahan seperti yang digariskan oleh Raja Nan Tigo Selo. Di bawah Basa Ampek Balai terdapat pejabat yang bernama Hulu Balang dengan jumlah lebih banyak. Di bawah Hulu Balang terdapat manti yang jumlahnya lebih besar daripada penghulu. Penghulu dan Hulu Balanglah yang berhubungan langsung dengan rakyat. Hulu Balang bertugas mengamankan anak negari. Sebagai pagar kampung, ia menjaga ketertiban dan keamanan dalam negari. Kerajaan Pagaruyung diperintah berdasarkan adat dan sarak seperti dirumuskan dalam pepatah. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, sampai saat datangnya pemurnian agama Islam di Minangkabau yang dilakukan oleh Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Setelah 3 orang haji tersebut pulang ke Minangkabau pada tahun 1803, dimulailah usaha pemurnian ajaran agama melalui Gerakan Padri yang berhadapan dengan Raja Alam Pagaruyung yang terakhir, yaitu Sultan Arifin Muningsyah Alam.